Kita tahu dalam sejarah Eropa misalnya itu seks dan kekuasaan itu berimpit di dalam skandal-skandal istana, yang bahkan banyak penyakit datang dari situ, misalnya penyakit yang disebut hemofilia, yang darah nggak bisa membeku itu apa namanya? Hemofilia kan. Dan itu disebabkan karena kekuasaan itu nggak mau cari partner di luar keluarganya, sehingga terjadi perkawinan antar incest sebetulnya itu dasarnya itu. Tapi dasarnya incest itu adalah untuk melindungi harta supaya kekuasaan itu tetap terpusat tuh. Jadi impact dari arogansi kekuasaan adalah menurunnya kualitas hidup anak cucunya tuh. Dan sampai sekarang itu masih ada dalam tradisi itu. Juga di Eropa kita masih tahu banyak skandal. Di Inggris ada Raja Arthur yang meninggalkan tahtanya karena jatuh cinta pada seorang sastrawan Amerika, sehingga dia menolak untuk jadi raja dan menganggap drive saya untuk mencintai seseorang itu lebih besar daripada drive saya untuk pergi pada kekuasaan. Kan itu keren banget. Ada Lady Di yang kemudian jadi meninggal 97. Iya, itu semua orang tahu. Di Amerika ada soal Monica Lewinsky yang nyaris menjatuhkan Presiden Bill Clinton pada waktu itu. Jadi seks dan kekuasaan seolah-olah hal yang di Indonesia dong. Seks dan para raja. Oh, di Indonesia itu. Raja-raja zaman dulu. Raja-raja zaman dulu juga aktivitasnya adalah ranjang aja tuh. Dan bahkan pindah-pindah ranjang dan memanfaatkan kekuasaan dia untuk bahkan merampas istri satpamnya kalau sekarang itu bawahannya. Istri bawahannya itu. Tapi itu dianggap sebagai perhambaan atau hak dari raja itu untuk merampas istrinya karena dianggap itu properti kerajaan, segala macam. Nah, arogansi itu yang kita tahu skandal Amangkurat I, Ken Dedes dan siapa namanya nih yang menusuk Tunggul Ametung, itu Ken Arok. Jadi seluruh peradaban sebetulnya dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari merdeka barat ke merdeka selatan, itu posisi. Kekuasaan itu selalu dihuni oleh semacam sensasi seksual itu.